Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa kembali bersama saya Anjra Ari Susanto. Sesuai yang sudah saya janjikan kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, bagaimana sih upaya UKM ya bisa melakukan pemasaran padahal modalnya terbatas. Nah, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian tips-tips yang bisa dilakukan. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu nanti mau memulai usaha ya, atau teman-teman memulai usaha tersebut bisa insya Allah berjalan dengan baik ya. Nah, sebagai pembuka kita akan coba sampaikan apa beda antara seorang pedagang dengan pebisnis. Sekali lagi, tidak ada maksud meninggikan satu dengan yang lain, tapi ini hanya sebagai gambaran kita untuk berpikir. Kalau kita belajar dari pedagang misalnya, pedagang adalah orang yang ibaratnya menggelar dagangan pada suatu tempat, pada suatu lokasi kan begitu. Dan dia tuh menunggu, jadi menunggu saja, menunggu ada orang datang, menunggu ada orang, dia tuh hanya mangkal saja. Jadi tidak ada upaya-upaya bagaimana supaya menarik orang datang untuk membeli. Nah, kalau pebisnis itu dia tuh memulai usaha dan dia sadar betul bahwa dia sudah menggelar lapak dagangan dan dia berpikir karena dia punya tujuan, punya target ya yang mau dikejar, dia melakukan upaya-upaya pemasaran ya. Nah, sebenarnya upaya pemasaran itu ada langkah-langkah yang cukup sederhana yang kita bisa pahami ya. Mulai dari bagaimana membuat orang yang tidak tahu jadi tahu ya. Ini misalnya dia membuat banner lah ya, membuat banner supaya setiap orang lewat tahu bahwa di area tempat dia ada di situ, nongkrong di situ, mangkal di situ, itu ada orang jualan, ada orang yang menjajakan baik produk maupun jasa. Itu dengan pasang banner. Yang kedua misalnya membuat orang yang sudah tahu menjadi beli. Nah, biasanya kan kalau pasang banner ada orang tanya-tanya, ada orang WhatsApp, ada orang telepon. Nah, orang-orang yang mengkontak ya, prospek itu kita lakukan follow up sehingga dia kemudian menjadi beli. Nah, setelah beli kita upayakan langkah-langkah supaya orang tuh beli lebih banyak dan beli lebih sering. Jadi beli lebih banyak dan beli lebih sering. Ini menarik, teman-teman. Yaitu jangan sampai orang tuh hanya beli satu kali, tapi bagaimana dia juga beli lebih sering, atau yang tadinya cuma beli dengan target dia hanya belanja 10.000 jadi 20.000. Nah, kita juga kalau perlu kita belajar ke toko-toko ya, toko-toko modern lah ya, toko-toko modern di kanan kita baru beli sesuatu, pas di kasir ditanyakan mau sekalian pulsanya Pak gitu kan, mau sekalian ada promo tebus murah dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang awalnya tuh hanya beli, dia maunya beli 10.000, akhirnya beli berapa? Habis lebih banyak ya. Dan yang terakhir adalah upaya pemasaran, bagaimana orang yang sudah beli kepada kita arahkan supaya ajak teman untuk beli. Sistemnya referensi. Jadi bukan berarti teman-teman ya di zaman sekarang misalnya, apakah seseorang berjualan dengan membuat kartu nama itu penting gitu? Kalau menurut saya, kartu nama itu penting ya, terutama pada beberapa karakteristik bisnis tertentu. Tujuannya untuk apa? Supaya ada seseorang belanja ke tempat Bapak Ibu, dia puas, dia merasa senang dilayani oleh Bapak Ibu. Kemudian dia merekomendasikan ke temannya misalnya. Itu dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara apa? Dengan ngasih kartu nama gitu. Nah, itu gambaran tentang masalah marketing. Antara pedagang cuma diam menunggu orang lewat datang dan beli. Kalau pebisnis dia mengupayakan langkah-langkah gimana ada orang datang, ada orang beli, ada orang kita lakukan follow up juga. Nah, itu yang biasa dipahami secara umum. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya seseorang yang misal levelnya masih UKM bisa pemasaran modal dengkul? Spesifiknya di area digital marketing. Nah, yang pertama dan paling utama, yang optimal lah untuk sekarang, dan itu betul-betul modal dengkul, adalah membuat Google Map. Nah, Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu kalau selama ini bertanya ke rumah si Fulan ya, temannya si A atau si B, kirimi maps-nya, kirimi Google Map-nya. Google Map-nya apa? Jadi Google Map sekarang kayak sudah menjadi
kewajiban ya, ibaratnya kalau tanda kutip fardu ain, kalau orang mau tanya sebuah lokasi, mau tanya sebuah tempat, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sudah dengan secara sadar ya membuat Google Map untuk lokasi bisnis tempat Bapak Ibu berjualan ya, ataupun barang ataupun jasa. Buatlah Google Map dengan nama brand dari yang Bapak Ibu miliki ya. Misalnya kalau di tempat saya ya, misalnya Kesia Group ya, Kesia Group, atau misalnya Grosir Selimut Klaten ya, itu Google Map-nya akan mengarah datang ke tempat unit usaha saya gitu kan. Jadi Google Map ini penting, Google Map ini gratis ya. Kalau caranya ya nanti mungkin butuh video yang lain ya, episode lain lah. Tapi yang jelas ketika Bapak Ibu membuka Maps, Google Map itu nanti di bawah ada menu Add Business ya, tambah tempat. Udah gunakan itu, isi dengan lengkap, nanti verifikasi ada via telepon, ada via SMS. Setelah terverifikasi, maka Google Map Bapak Ibu secara sah terpasang ada di sana. Jadi ketika suatu hari orang mencari-cari ya, satu titik, satu lokasi bisa dipasang misalnya 2 ya, satu berkaitan sama Google Map-nya dengan nama brand, satunya lagi misalnya dengan ada mengandung kata kuncinya lah gitu. Jadi tidak sekedar nama brand yang kalau Bapak Ibu misalnya adalah grosir tas anak-anak, berarti misalnya nama produk, nama brandnya adalah Ar-Raihan, berarti Ar-Raihan grosir mainan anak, misalnya lokasinya Surabaya gitu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu menggunakan Google Maps. Kemudian kita mengaktifasi juga. Jadi namanya orang jualan, kita kan juga mengamati market kita berkumpul di mana. Salah satu yang hari ini menurut saya cukup penting adalah Bapak Ibu membuat video YouTube ya. YouTube itu sekarang Masya Allah itu tempat orang mencari apapun ya, mencari tutorial, mencari informasi produk ya. Jadi kita membuat video YouTube. Nah kalau membuat video YouTube, saran saya nanti Bapak Ibu membuat video dengan HP-nya tuh HP tiduran, HP rebahan ya. Kan kadang kalau nyuting tuh, sebentar saya ambil HP. Nah, kadang kalau kita membuat konten kan kadang ya berdiri, ya kadang rebahan begini ya. Kalau untuk YouTube ya, YouTube yang biasa, video biasa, saran saya HP-nya seperti ini. Karena kalau HP-nya berdiri, nanti kita upload di YouTube, kanan kirinya gelap, hitam, nggak maksimal ya, nggak maksimal, kurang keren gitu. Bikin YouTube, ceritakan produk ya, ceritakan produk yang Bapak Ibu jual atau jasa yang Bapak Ibu jual. Upload juga misal ada pengiriman ya kan, pas lagi pengiriman ada produk baru datang atau ada produk unik ya, yang limited bahkan disampaikan saja. Nah, walaupun YouTube sekarang juga ada yang fitur short ya, dimana itu untuk kamera yang kayak seperti reels ya, itu juga boleh, tidak masalah. Dan YouTube ini nanti akan berguna ketika Bapak Ibu misal kedepannya sudah bukan modal dengkul ya, sudah mulai punya modal, kita akan mulai beriklan. Nah nanti kalau sudah punya ada video-videonya, Masya Allah iklan akan lebih mudah, karena kita sudah punya data video untuk menjelaskan produk kita tuh dengan cepat. Ini apa sebenarnya produknya. Dan tentu ketika awal buat produk pasti tidak langsung lancar ya, tidak langsung keren ya, tapi masih ada wagu-wagunya gitu. Ya tidak apa-apa, saya juga awal buat video juga tidak langsung keren. Bahkan video saya ini sekarang yang saya buat ini juga masih perlu banyak diotak-atik lah supaya jauh lebih keren. Setting belakangnya ini juga mungkin harus secara maksimal dibuat studio dan sebagainya. Nah, itu gambarannya. Nah, selain YouTube apa yang bagus dipakai? Nah, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini akan menjadi, nanti akan diurai masing-masing lah sebenarnya produknya. Tapi umumnya untuk berjualan produk yang sifatnya retail, pergunakanlah marketplace ya. Marketplace ya. Kok marketplace Pak Anjir? Ya, marketplace. Mengapa di marketplace? Karena di marketplace Bapak Ibu itu setiap hari orang tuh berkumpul nyari produk, nyari inspirasi produk. Marketplace apa? Kalau bisa semuanya ya, semuanya. Kalau kita ibaratnya pemasaran modal dengkul itu, kita penting modalnya itu adalah semangat ya, tekun ya, persisten ya. Apakah cukup di Shopee saja? Ya tidak cukup. Shopee pasang, Tokopedia pasang, Lazada pasang. Ya paling tidak 3 area ini ya, 3 area ini dipasang ya. Pak saya mau tambah lagi di marketplace, buka lapak dan sebagainya, monggo silahkan kalau memang waktunya kuat, waktunya ada. Nah, kunci untuk mengupload di marketplace ini adalah foto ya.
foto. Tadi kita sudah bikin video kan tadi ya. Pertama kita bikin video, kalau nanti kita posting di marketplace, kita kasih foto yang bagus, fotonya yang bagus. Terus kalau perlu diedit biar stand out dibanding yang lain ya. Kadang kan kita lihat ada men-search ya, meng-search produk. Kalau produknya ada yang lebih dimerah-merahin atau dikotak-kotakin, didesain sedikit, mendesainnya gampang pakai Canva ya, pakai InShoot ya, aplikasi-aplikasi gratis di Android ya, ataupun di HP iPhone juga ada aplikasi seperti itu. Kemudian diupload. Nah, kalau gambarnya jangan cuma satu. Kalau ngupload di marketplace, marketplace itu kan bisa ada yang 10 gambar, ada yang 5 gambar, dipenuhi gambar depan, samping, kanan, kiri. Deskripsinya juga diisi dengan serius. Itu manfaatnya apa, kandungannya apa, kalau misal herba sudah BP POM atau belum gitu. Jadi jangan cuma jual tahu, rasanya enak, jangan seperti itu. Tahunya ini dibuat oleh Ibu Painem, sudah legend, turun-temurun 20 tahun, 70 tahun membuat tahu, dibuat dari kedelai organik. Nah, itu dijelaskan sehingga orang tuh melihat, oh ini. Jadi misalnya suatu hari orang men-search di marketplace 1, 2, dan 3 yang muncul produk Bapak Ibu, dilihat fotonya mantap, keterangannya oke, apalagi testimoninya di bawahnya keren ya. Ini akan memancing orang untuk segera membeli, membangun elemen trust, membangun elemen kepercayaan. Nah, kadang membuat foto di marketplace cuma asal foto, videonya asal video ya, bagaimana orang tertarik gitu. Kita apalagi cuma ya ngejar murah-murahan, batinnya kita terbatas Bapak Ibu ya. Kita terbatas batinnya, nanti susah bertumbuh usahanya. Oke, kemudian apa? Apakah kita perlu bersosial media? Menurut saya penting juga Bapak Ibu untuk bersosial media. Ya, pemasaran modal dengkul ya, kita sosial media aktif lah. Ya, kalau saya pribadi ya Facebook. Ya, Facebook ada Facebook pribadi, ada Facebook fanspage, kemudian ada Instagram, ya, kemudian ada TikTok, kemudian sosial media apalagi? Sosial media kalau sekarang WhatsApp bisnis ya, WhatsApp bisnis, kemudian sosial media apalagi? Nah, ini dipelajari Bapak Ibu ya, mungkin dari pertemanan mungkin ada sosial media yang itu aktif dipakai oleh orang, misalnya snack video yang itu ternyata marketnya tuh bagus ya. Kalau kita nggak mencoba mana kita tahu. Nah, konsep tentang sosial media ini Bapak Ibu, pertama dari foto profil tuh harus kita tune up dengan baik ya. Foto profilnya tuh yang jelas. Kita berdagang, kita foto profilnya confident saja. Kadang berdagang malah sok misterius ya. Foto-fotonya tuh apa sebenarnya gitu kan. Orang tuh jadi dia mau mengeluarkan uang, memasrahkan uangnya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlalu misterius, susah dilacak ini orangnya dipercaya atau tidak, ramah atau tidak, ya orang itu malah ragu-ragu, ini akun beneran apa akun tipu-tipu. Jangan-jangan saya membeli ke dia malah ditipu. Maka tampilkan betul dalam sosial media itu ya, profil Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu sebagai owner dalam keseharian ya, yang related, yang bagus, yang secara publik masuk akal lah gitu. Kemudian foto upload produk yang rutin, membalas komennya cepat ya, testimoni di-upload ya. Kemudian membuat video reels ya tentang produknya, itu juga video reelsnya jadi lumayan bagus lah, pencahayaannya lumayan gitu, kemudian ditata dengan apik, penjelasan juga oke. Ya memang butuh belajar Bapak Ibu, tapi dilakukan. Kadang melakukan live streaming juga ya, live streaming ini ada produknya baru nih, ini terbatas misalnya, dilakukan live streaming sehingga orang tuh wah ini segera nih karena terbatas dan sedikit, harus segera ditebus ini misalnya. Itu mempergunakan apa? Sosial media. Facebook ya, paling enggak ya, Instagram, kemudian nanti penjabaran model dengkul lagi bisa lebih dalam seperti ini Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu di Facebook itu ada banyak grup-grup ya. Ada banyak grup tentang, misalnya Bapak Ibu jualan produk otomotif, di grup otomotif di Facebook banyak banget. Grup-grup tentang jual beli di Facebook banyak banget. Tapi nanti dipilih-pilih ya grupnya yang memang yang aktif ya. Karena ada grup yang cuma anggotanya banyak tapi postingannya sudah nggak ada, yaitu grup zombie lah ibaratnya. Ya ngapain kita posting di sana? Tapi kalau ada grup yang interaksinya baik ya, apalagi dimarketkan dengan di situ ada aturan pemasaran yang baik, yaitu jangan dilewatkan. Kita bisa live streaming di situ, kita bisa posting produk di situ, posting testimoni di situ untuk menggrab atensi orang supaya membeli. Ada juga kalau di sosial media ada marketplace-nya ya, ada Facebook Marketplace, ada Instagram Shop, ada TikTok misalnya, TikTok Shop juga ada. Itu bisa dioptimalkan sebagai sarana pemasaran modal dengkul. Kemudian apalagi? Apakah perlu kita melisting ya? Melisting kalau misalkan Bapak Ibu jualannya kaitannya dengan mobil-mobil, melisting di
penjualan-penjualan e-commerce listing seperti OLX misalnya ya kan. Kemudian apalagi ada banyak mobil-mobil listing mobil ya, mobil 1 2 3 ada jual belinya di situ. Nah, ada banyak portal website untuk menjual. Itu adalah momen kita untuk riset ya. Karena misalnya kita bangun website sendiri, kita harus kemudian mendatangkan pengunjung. Nah, kalau website-website seperti itu pengunjungnya sudah banyak. Ya memang ada konsekuensi nanti di situ ada perang harga. Tapi kita nggak usah terlibat di perang harga. Tunjukkan penjualan kita dengan baik, presentasikan dengan baik, harganya confident, ramah. Walaupun yang lain mungkin nanti lebih murah, kalau Bapak Ibu di situ menampilkan lebih profesional, lebih ramah, lebih produknya juga memang kualitas, harga agak lebih tinggi juga tetap akan disukai gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita memaksimalkan potensi online ya, potensi online, dan kita bisa betul-betul berupaya walaupun modal dengkul kita bisa tetap berjualan. Kemudian Pak Anjir, apakah membuat website gratis bisa dilakukan? Ya enggak apa-apa membuat website gratis. Cuma sekali lagi kalau kita membangun website gratis sendiri, ya kita betul-betul harus mengupayakan supaya mendatangkan traffic juga, mendatangkan calon pelanggan. Kalau membuat website itu sebenarnya sudah lebih advance lah. Kalau Bapak Ibu ingin walaupun modal dengkul tapi agak butuh tips ya supaya ada pengunjung datang, harus orangnya membaca dan kemudian tertarik. Itu adalah hal-hal yang lebih tinggi lagi untuk pembuatan website. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi ya memang betul-betul ibarat kata modal dengkul bisa jalan dengan baik. Apalagi yang sosial media sekarang ada menu reels ya, ada menu short. Itu berteman tidak berteman tuh video kita sudah bisa menyebar secara luas gitu. Nah, itu Bapak Ibu tips dari saya pemasaran modal dengkul. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan bisa bertanya melalui kolom pertanyaan di bawah ini gitu ya. Sehingga nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi kira-kira apa lagi yang bisa untuk memaksimalkan jualan kita walaupun modal dengkul. Tidak usah galau ya. Saya dulu juga sama memulai dengan cara pemasaran modal dengkul. Yang penting kita kalau misal kita kalah, jadi ada sebuah kata-kata ya, kalau kita kalah ini ya, kalah modal ya, kita harus menang sungguh-sungguh gitu. Kalau kalah sungguh-sungguh ya udah kalah modal lah ya, mau jadi apa gitu. Kita harus menang tekun, kita harus menang lebih ngotot, lebih gigih dalam berjuang. Tentunya kita meminta doa kepada orang tua kita, dan juga kalau sudah punya pasangan suami atau istri juga meminta ridho atas mereka tuh luar biasa untuk pengembangan usaha kita sendiri. Tambah misalnya elemen sedekah, sholat duha, sholat tahajud sebagai elemen ukhrawi. Karena kita manusia, kita tetap butuh faktor X yang membantu kita selain upaya-upaya keras kita tadi. Baik Bapak Ibu, semoga sharing pemasaran modal dengkul ini bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow Instagram saya di Anjrah Aris Susanto, atau di TikTok juga ada Anjrah Aris Susanto, kemudian YouTube Coach Anjrah, untuk kemudian bisa mendapatkan value-value materi-materi yang terbaru dari saya untuk menginspirasi jalan juang bisnis Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.